Polres Pidi ringkus warga Bangladesh penyelundup pengungsi Rohingya ke Aceh. Gelapkan uang perusahaan, niat bayar utang untuk judi slot, supir ini terancam buih. Curi gendang sekolah untuk judi slot, pria di Mataram ditangkap Polsek Sandubaya. Pemirsa, kembali bersama saya Mentari Tanzil dalam Cek TKP. Selain 3 berita utama tadi, selama 30 menit ke depan kami juga akan menyajikan berbagai pengungkapan kasus kriminal lainnya. Inilah Cek TKP selengkapnya. Anak berkebutuhan khusus di Desa Sukaasih, Tasikmalaya, Jawa Barat tewas dianiaya oleh orang tua kandungnya. Kedua tersangka pasangan suami istri berinisial SM dan BK berhasil ditangkap oleh Polres Tasikmalaya. Kematian anak berkebutuhan khusus Alif Nugraha, anak berusia 10 tahun dianiaya oleh orang tua kandungnya hingga tewas usai mendapat penganiayaan dalam kurun waktu 3 bulan. Kedua tersangka nekat menganiaya korban lantaran kesal. Sang anak sering menangis ketika meminta makan atau menolak dimandikan. Korban merupakan anak berkebutuhan khusus yang memiliki kekurangan bagian tubuh sebelah kirinya tidak berfungsi, membuat korban harus menggunakan kursi roda. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya, Ibtu Ridwan Budiarta mengungkap tersangka menganiaya korban menggunakan alat-alat seperti gayung, sapu, hingga sendok. Humas Polres Tasikmalaya, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Polres Situbondo, Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus dugaan perdagangan orang melalui aplikasi online. 5 orang tersangka dan sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Para pelaku dan sejumlah barang bukti diamankan pada tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat di salah satu hotel di Situbondo. 5 orang yang diamankan terdiri dari 2 orang yang berperan sebagai operator dan 3 orang sebagai PSK yang 2 diantaranya masih di bawah umur. Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto mengatakan modus operandi yang dilakukan adalah penawaran melalui aplikasi online dengan biaya pemesanan sebesar Rp700.000. Adapun modus operandi pada saat diamankan sebanyak 5 orang, yaitu 2 orang diantaranya selaku operator dan 3 orang selaku PSK. Melaksanakan kegiatannya melalui aplikasi micet dan diduga PSK-nya masih di bawah umur. Kemudian pelaku menawarkan open BO melalui aplikasi micet dengan tarif sekitar Rp700.000 dengan tarif beragam dilakukan di salah satu hotel. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya dan berada di wilayah Kabupaten Situbondo sejak tanggal 28 November 2023. Pelaku mulai bekerja dengan memanfaatkan aplikasi online selama 3 bulan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 2, Junto pasal 17 dan atau pasal 10 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan atau pasal 88 Junto pasal 76 Undang-Undang RI tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Humas Polres Situbondo melaporkan untuk Polri TV. Jajaran Ditreskrimum Polda Lampung mengamankan 3 pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di tempat kos. Berdasarkan pemeriksaan polisi, diketahui para pelaku sudah 5 kali beraksi di wilayah Bandar Lampung. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Polisi Umi Fadila Astuti, pada konferensi pers terkait pengungkapan kasus pencurian sepeda motor, mengungkapkan 3 orang pelaku pencurian berinisial RK, RP, dan YA berhasil diamankan jajaran Ditreskrimum Polda Lampung saat berada di Jalan Lintas Sumatera di perkebunan PTPN 7 Natar, Lampung Selatan.
Ketiga pelaku tersebut kerap melakukan pencurian sepeda motor di tempat kos. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, diketahui bahwa RK, RP, dan YA sudah 5 kali beraksi di wilayah Bandar Lampung. Sebelum beraksi, ketiganya terlebih dahulu melakukan survei lokasi yang menjadi target pencurian. Diketahui bahwa komplotan spesialis curanmor R2 ini setiap aksinya mereka menggunakan senjata api. Dan saat dilakukan pengejaran dan penangkapan, mereka nakut-nakuti petugas, yaitu dengan cara memperlihatkan senjata api mereka. Untuk mengantisipasi hal-hal yang diinginkan, maka petugas TKP 308 melakukan kegiatan yang terukur dengan melumpuhkan kaki kanan atas dari para pelaku. Motifnya adalah hasil dari pencurian tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain menangkap pelaku, sejumlah barang bukti juga berhasil diamankan, diantaranya senjata api, jaket, amunisi berukuran 9 mm, satu kunci letter T. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 ayat ke-1, ke-4, dan ke-5 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Tim Humas Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Cek TKP akan segera kembali.